Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Ustadz semuanya? Ustadz berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pesan Ustadz, jangan stres, jangan terlalu tertekan, enjoy saja, rajin belajar, banyak baca buku dan sebagainya. Jangan terlalu sering keluar rumah, tetap jaga social distancing. Ngapain Ustadz di rumah? Baca buku dan sebagainya. Karena sebentar lagi kita akan meet. Anak Ustadz harus ingat, nilai meet itu adalah nilai asli tanpa pertambahan nilai apapun. Jadi tolong dipersiapkan buat nilai atau buat ujian MIT-nya. Insyaallah akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Sekarang kita masuk di pelajaran ketiga, judulnya Aku Anak Soleh. Semua orang tua, semua ayah dan bunda kita berharap mempunyai anak yang soleh dan solehah. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana standar atau karakter yang dibutuhkan ingin menjadi anak yang soleh? Allah menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah pasti memiliki perilaku terpuji. Di antara perilaku terpuji itu adalah jujur, amanah, hormat kepada orang tua, patuh kepada guru, santun kepada teman. Sebagai anak muslim, anak-anak Ustadz harus membiasakan diri berperilaku terpuji di setiap hari, agar anak Ustadz menjadi anak yang soleh dan solehah. Pada halaman 29, yang A, jujur. Yang pertama, jujur. Salah satu kriteria anak soleh adalah harus jujur. Berarti kalau dia pembohong, dia tidak bisa dikategorikan anak yang soleh atau solehah. Ingat, jujur. Apa itu jujur? Jujur itu adalah mengatakan sesuatu yang sebenar-benarnya, tanpa direkayasa, tanpa berbohong, dan tanpa diada-ada. Itu adalah jujur. Jujur merupakan perilaku terpuji. Jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan. Misalkan, kata ibunya, "Kamu tadi di sekolah belajar nggak?" "Belajar ibu." "Ada main nggak?" "Ada sedikit ibu, ada main keluar bentar." Jujur sama ibunya, itu jujur. Kata Nabi, "Qulil haqq walau kana murran." Jujurlah walaupun itu menyakitkan. Jujur untuk menjadi anak yang soleh. Ini ada cerita Maryam anak yang jujur. Terus pada halaman 30 juga ada cerita yang kedua, Akbar menyesal bertindak tidak jujur. Silahkan anak Ustadz dibaca. Ini bisa diambil dari cerita ini adalah bagaimana pentingnya seorang anak bersifat jujur. Kita harus bersifat jujur. Jangan bohong sama ibunya, jangan bohong sama bapaknya, jangan bohong sama gurunya. Ini dikasih soal sama Ustadz, ulangan, malah yang ngerjain bukan dia, tapi yang ngerjain ayahnya, bundanya, atau kakaknya. Itu tidak jujur namanya. Itu salah satu contoh anak yang tidak jujur ya anak Ustadz ya. Atau dia dapat soal dari Ustadz, ulangan misalkan, jawabannya WA temennya, kirim dong jawabannya, dikirim sama temannya, dicatat sama dia. Itu namanya tidak jujur. Ulangan, tugas, kerjakan dengan diri sendiri. Ustadz bisa kok ngebedain mana yang betul-betul jujur, mana yang tidak. Terkadang ketika ulangan ada sampai 5 bahkan 10 jawaban yang sama persis jawabannya. Kalau orang jujur tidak akan pernah sama persis jawabannya. Karena essay itu adalah soal essay itu tidak ada jawabannya sama. Pasti ada 1 atau 2 kata yang berbeda. Maka jika ada jawaban anak-anak Ustadz yang betul-betul sama, si A dan si B itu sama, dari awal sampai akhir sama, kata-katanya sama, tidak ada yang berbeda satupun, itu bisa dipastikan jawabannya tidak jujur. Ustadz bisa kok cara membedain mana yang jujur, mana yang tidak.
Jadi walaupun betul semua jawabannya, tapi karena tidak jujur, Ustaz kurangin nilainya. Ya, jujur itu penting. Tolong kepada ayah dan bundanya juga terapkan dan latih anaknya bersifat jujur. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Amanah berarti dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umat manusia. Terpercaya, bisa dipercaya. Kata Ustaz, nih kerjakan ulangannya nih. Siap Ustaz. Itu bisa dipercaya. Ada beberapa anak yang sangat jujur, bahkan dia tidak mau ketika orang tuanya membantu sekalipun, karena dia berprinsip ini adalah hasil. Itu prinsip namanya. Menjadi orang jujur, menjadi orang amanah adalah salah satu kriteria menjadi orang yang soleh dan solehah. Para nabi dan rasul mempunyai 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Sidik, jujur, amanah, terpercaya. Jujur dan terpercaya. Bisa dipercaya. Kata Ustaz, bikin laporan ini di rumah. Siap Ustaz. Tidak ada bohong ya. Siap Ustaz. Pas datang laporannya, ini jujur nih, betul Ustaz. Bisa dipercaya nih, bisa Ustaz. Mantap, top. Berarti dia anak soleh atau anak soleha. Ya. Ustaz himbau lagi, anak Ustaz harus jujur, tidak boleh bohong sama ibunya, tidak boleh bohong sama gurunya, sama siapapun tidak boleh bohong, karena harus jujur dan amanah, terpercaya. Orang yang terpercaya pasti akan mudah diterima oleh siapapun. Orang yang jujur pasti akan disenangi oleh siapapun. Karena siapa sih yang suka sama anak pembohong, yang suka sama anak tidak jujur, yang suka sama anak yang khianat? Tidak ada yang suka. Ingin jadi anak soleh dan solehah, jujurlah dan bersikaplah amanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yuballighuna risalah. Pada halaman 32 kalau ada yang bertanya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Surah Al-Ahzab ayat 39. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Amati gambar ini anak-anak. Gambar 3.5, murid mendengarkan penjelasan guru. Ini adalah salah satu sikap amanah, terpercaya. Ustaz nerangkan di video, anak Ustaz tuh dengarkan baik-baik, perhatikan. Itu adalah contoh sikap amanah. Sebelah sini, anak mengerjakan tugas dari guru. Ini juga tugas, contoh daripada sikap yang amanah. Mengerjakan sendiri, terpercaya. Berarti kesimpulannya, kalau ada anak-anak Ustaz yang ulangan atau tugas, tapi yang ngerjain bukan dia, tapi yang ngerjain adalah orang lain, atau jawabannya dapat WA dari temannya, berarti anak itu tidak jujur dan tidak amanah. Untuk tugas pada hari ini, pada halaman 32 sampai 33, mengerjakan yang ayo berlatih, kerjakanlah tugas berikut. Soal 1 dan 2. 1 ada A dan B, 2 ada A dan B. Kerjakan soal itu dan kirim ke Ustadz melalui grup WA paling lambat besok siang. Ingat, harus jujur dan amanah. Sekira jelas, semoga bisa dipahami dan tentunya bisa diamalkan anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.